Oke, apa kabar teman-teman para trader? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu tools yang sangat luar biasa dan sangat populer, yaitu Signal Forge. Ya, jadi awalnya Signal Forge itu eh, di launching itu pada tahun 2016 dan pada saat itu cukup sangat populer sekali hingga di beberapa negara, bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara lain itu sangat populer. Ya, hingga akhirnya setelah beberapa waktu Signal Force terpaksa harus di stop karena ada beberapa kendala teknis dan saat ini Signal Force Reborn ya, jadi dilahirkan kembali dengan versi terbaru dengan konsep yang lebih sederhana. Di mana Signal Force ini akan membuat portofolio investasi kita itu akan lebih profitable ya. Nah, saya akan coba bahas satu-satu mulai dari sejarah. Jadi bagaimana sejarah Signal Force pada tahun 2016. Nah, Signal Force itu merupakan tools untuk kita bisa melakukan copy trade, tapi tidak hanya sekedar copy trade, ya. Tapi di sini kita bisa memanfaatkan tools ini untuk kita melakukan berbagai macam strategi risk management, ya. Kita bisa membuat trading plan dan sebagainya, sehingga hasil investasi kita itu akan menghasilkan result yang sangat-sangat profitable. Nah, di versi awalnya itu Signal Force itu muncul dengan ada dua tipe master trader atau signal provider. Yang pertama itu adalah master trader yang berupa full robot. Ya, jadi signal itu diproduksi oleh robot. Kemudian ada juga signal yang sifatnya diproduksi oleh tim trading. Jadi ada tradernya yang memproduksi. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk signal yang diproduksi oleh bot itu ada Purge, Pure Smooth Merge Rush Hammer, ya, kemudian yang oleh human, ya, itu ada Blast, Rose, Fluke dan Furnace. Di mana pada saat di launching pada tahun 2016 itu selama 6 bulan itu kinerjanya seperti ini. Ya, kemudian bisa lihat win rate-nya dari 69,6%, kemudian yang terbawah adalah 56,6%. Ya, untuk hammer yang paling bawah. Untuk yang ya. Kalau untuk yang human itu terendah ada di 45,6%, itu Furnace yang tertinggi 62,8% win rate-nya. Ya. Nah, teman-teman bisa melakukan copy trade berdasarkan performance yang ada dari master trader yang ada. Nah, salah satu kelebihannya adalah di sini kita bisa melakukan diversifikasi. Ya, seringkali faktor yang menjadi masalah, yang menjadi problem adalah kita melakukan trading hanya dengan satu sistem trading. Artinya apa? Kita berinvestasi hanya pada satu keranjang dan tidak ada diversifikasi. Ya, sedangkan menggunakan platform Signal Force kita bisa melakukan diversifikasi karena ada banyak sekali master trader yang ada di situ untuk kita copy. Nah, selain itu, salah satu ciri khas dari Signal Force adalah optimizer, di mana signal-signal itu tidak hanya original untuk kita follow, akan tetapi bisa dioptimasi lebih dulu. Di mana optimizer ini bisa kita set up secara manual, ya, juga bisa kita set up secara otomatis, ya, berdasarkan bot gitu. Di mana tiap bot itu sudah punya ciri khas masing-masing untuk melakukan optimasi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat Signal Force itu juga ada optimizer yang bisa dilakukan secara otomatis. Ya, jadi waktu itu namanya Hawkeye. Jadi kita bisa setting menggunakan Hawkeye, di mana Hawkeye itu ada opsinya mulai dari low risk sampai high risk ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa signal-signal yang ada itu apabila dioptimasi ya menggunakan Hawkeye itu hasilnya itu berubah. Jadi win rate-nya berubah. Jadi contoh ya. Kita kalau lihat di sini ada Purge ya. Purge itu kalau kita lihat itu win rate-nya 69,6%, tapi pada saat
purge ini digunakan optimizer secara otomatis ya, itu dia bisa naik hingga 100% win rate-nya. Ya, contoh lagi, misalkan kita lihat di sini RAS ya. Kita lihat RAS itu win rate-nya 57%, tapi pada saat dia di optimizing menggunakan Hawkeye itu bisa naik sampai 80% win rate-nya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ya, paling ujung ada Rose. Rose ini win rate-nya 62,7%. Pada saat dioptimasi, dia bisa naik jadi 91%. Nah, itu istimewanya signal force. Ya, jadi kita bisa mengubah signal yang pada dasarnya itu justru win rate-nya rendah sekali, itu bisa jadi tinggi. Dengan kata lain, investasi yang seharusnya kita pakai sistem trading yang hasilnya itu bisa jelek, artinya mungkin kita mengalami loss, kerugian, tapi dengan optimasi yang benar itu bisa jadi menguntungkan, malah jadi profit bukan loss. Nah, ini satu istimewaan dari signal force ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, kita review lagi. Jadi signal force ini pada saat awal di launching ya tahun 2016 itu kita sistemnya untuk menggunakan signal force kita harus membayar bulanan ya. Nah, setiap bulan itu untuk satu membership ya, untuk satu account kita harus mengeluarkan biaya $150 per bulan ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala, salah satu kekurangan dari Signal Force versi awal. Di mana untuk satu kali open posisi itu dibatasin. Maksimal invest yang kita bisa lakukan itu kalau nggak salah itu sekitar $50, hanya terbatas $50. Dan kalau kita mau lebih dari itu bisa, jadi kita harus request terlebih dahulu dan prosesnya agak rumit gitu. Tapi yang umum kira-kira di $50 untuk sekali entry ya pada saat itu. Nah, sehingga beberapa user itu tidak punya kemampuan finansial untuk sekali entry $50. Jadi di bawahnya itu, sehingga untuk mengejar biaya bulanannya beberapa ada masalah gitu, mengalami masalah. Beberapa mulai mengalami keluhan. Nah, masalah itu semakin memuncak ternyata pada saat itu terjadi sedikit masalah teknis ya. Jadi di mana broker platform trading yang bekerjasama dengan Signal Force pada saat itu merubah policy ya, policy tradingnya. Jadi ada beberapa aset itu yang payout rasionya mendadak jadi sangat rendah di jam-jam tertentu sehingga mempengaruhi hasil akhir dari master trader yang di follow. Nah, pada saat terjadi masalah teknis seperti itu, waktu yang dibutuhkan mungkin bisa saja Signal Force mengganti signal providernya ya, dan itu tentunya pasti butuh waktu karena proses seleksi tidak gampang untuk menyeleksi bot dan master trader yang human dari sisi result tradingnya yang disesuaikan dengan policy yang baru. Ini juga takes time. Nah, apabila takes time tapi tiap bulan itu costnya $150, ini akan jadi masalah. Itu yang terjadi sehingga akhirnya Signal Force harus di stop atau di shutdown pada saat itu. Jadi itu masalahnya di keterbatasan secara teknis ya. Jadi untuk sekali invest itu dibatasin, itu juga masalah. Kemudian juga orientasi dari optimizer yang ada di Signal Force versi awal-awal dulu, jadi istilahnya nenek moyangnya itu hanya berfokus kepada win rate. Ya. Hanya berfokus di win rate-nya saja. Nah, itu juga menjadi beberapa kendala. Tapi pada saat Signal Force di launching itu sangat luar biasa karena dalam waktu singkat itu booming di seluruh dunia karena resultnya yang sangat bagus pada saat itu. Ya. Hanya karena kendala teknis kemudian harus mengalami masalah. Ini awalnya. Nah, setelah Signal Force pada saat itu di shutdown, waktu berjalan bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu masih sangat banyak orang-orang yang terus menunggu dan menanyakan tentang Signal Force. Ya, kapan Signal Force bisa muncul lagi dan sebagainya.
dan itu terus berjalan. Nah, hingga akhirnya gitu ya, Signal Force muncul lagi dengan versi yang terbaru, ya, jadi Signal Force Reborn gitu ya, dengan versi yang terbaru. Nah, bagaimana cara kerjanya Signal Force dengan versi yang terbaru ini? Jadi secara garis besar ada beberapa perubahan dengan Signal Force versi terbaru. Yang pasti Signal Force Reborn ini lebih disederhanakan. Ya, jadi lebih user friendly dan lebih sederhana. Lalu yang kedua dari sisi optimizer itu secara prinsip kerja sama, hanya dia lebih kompleks. Dia tidak hanya bisa mengoptimasi signal dari sisi win rate saja, tapi signal itu bisa juga dioptimasi dari sisi maksimal drawdown-nya. Jadi artinya signal yang seharusnya itu nggak bagus resultnya, itu bisa jadi bagus gitu. Yang harusnya loss malah bisa jadi profit ya lewat Signal Force yang generasi terbaru ini. Yaitu beberapa yang membedakan antara Signal Force yang versi awal atau versi nenek moyang gitu dengan versi yang reborn. Nah, kemudian juga dari sisi biaya. Signal Force yang lama itu harus berlangganan bulanan. Sedangkan versi baru dari Signal Force itu sistemnya free, ya. Jadi biayanya hanya muncul pada saat terjadi profit. Jadi kalau OP kita profit, ya open position kita profit, nah itu baru dikenakan kas berupa profit share, ya, dan itu nilainya juga tidak besar, sangat kecil. Ya. Itu yang membuat perbedaan, sehingga seandainya satu saat master trader yang ada itu ada yang performance-nya nggak bagus, ya, dengan kondisi tertentu itu akan tereliminasi secara otomatis. Jadi di dalam Signal Force ada kriteria tersendiri. Kalau sudah tidak memenuhi kriteria, maka akan eliminasi. Dan itu akan membuat Signal Force ini lebih menarik karena bisa kita gunakan seterusnya. Nggak hanya dalam waktu tertentu bagus, setelah itu bubar. Nggak, ini bisa kita pakai seterusnya. Ya. Nah, itu yang membedakan. Oke, nah kita akan lihat. Jadi prinsip kerjanya adalah seperti ini. Jadi master trader atau signal provider yang ada di Signal Force itu terdiri dari beberapa signal yang diproduksi baik itu bot maupun human atau kombinasi, gitu ya. Dan ini ada lebih dari satu master trader. Jadi ada multiple master trader itu akan di-provide di Signal Force. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan atau mengfollow hanya satu master trader atau bisa lebih dari satu. Ya. Nah, kemudian di Signal Force ini kita seperti yang versi awal-awal, versi nenek moyangnya, ya, kita bisa melakukan analisa terhadap setiap master trader. Ya, jadi di versi yang terdahulu itu kita bisa melakukan analisa, di mana kita bisa melihat performance setiap master trader ya. Berapa win rate-nya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat seandainya kita menggunakan signal tertentu, kemudian dengan setup untuk optimizer-nya itu sudah otomatis menggunakan Hawkeye, itu hasilnya seperti apa gitu. Kalau kita pakai yang seperti ini, setup model seperti ini, kira-kira itu 3 bulan ke belakang atau 1 bulan ke belakang, itu hasilnya seperti apa. Jadi contoh misalkan, kalau kita follow 3 master trader dengan kondisi normal, kalau kita pakai modal $100, kemudian sekali kita invest adalah $10, maka setelah 1 bulan itu hasilnya investasi kita seperti apa? Berapa ROI yang kita terima? Nah, namun apabila saya menggunakan optimizer, misalkan menggunakan Hawkeye gitu ya. Nah, kemudian 1 bulan ke depan, 1 bulan kita menggunakan setup seperti itu return kita berapa? ROI-nya berapa? Jadi bisa jadi misalkan seharusnya kita dalam waktu 1 bulan itu mendapatkan keuntungan cuma 10%, tapi dengan optimizer yang ada, ya,
Kalau kita menggunakan setupnya seperti ini, low risk misalkan, ternyata hasilnya berubah menjadi berapa. Kalau kita menggunakan yang high risk berubah. Jadi mungkin dari keuntungannya 10% bisa naik jadi 50% atau mungkin 100% seperti itu. Nah, sehingga kita bisa melakukan analisa secara performance. Ya, setelah itu kita menentukan signal mana yang akan kita follow. Jadi poin pertama adalah kita bisa melakukan analisa berdasarkan performance masing-masing signal untuk melakukan diversifikasi. Ya, jadi investasi yang baik adalah kalau kita melakukan diversifikasi, menyebar risiko. Ya, kita tidak mengandalkan satu sistem trading, tapi banyak sistem trading. Kemudian poin yang kedua adalah optimizer. Ya, bagaimana kita memanage investasi kita dibagi. Jadi yang di master trader A mungkin kita investnya sekian, di B mungkin berubah, beda lagi. Kemudian di A kita menggunakan optimizer. Jadi ada reinvestnya yang kita pakai. Ya, berapa level kedalamannya, kemudian faktornya berapa. Kemudian mungkin di master trader yang kedua kita tidak melakukan reinvest. Jadi apa adanya. Hanya kita taruh sekali entry investnya berapa gitu. Nah dari situ kita bisa melakukan optimasi dengan harapan hasilnya akan lebih bagus dari signal originalnya gitu ya. Nah kemudian juga sistem copy trade ini ada satu keistimewaan. Banyak sekali rekan-rekan trader itu mempelajari satu sistem trading, ya itu setengah mati belajarnya, nyari sistemnya juga setengah mati, ya udah dipelajari matang, sangat expert, tapi pada saat dieksekusi hasilnya ambiar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena banyak sekali teman-teman trader yang mengalami masalah, mengalami kesulitan untuk mengontrol emosi. Jadi faktor psikologi ini sangat pegang peranan yang penting. Bahkan seringkali kalau dari sisi sistem trading itu oke banget, tapi pada saat dieksekusi hasilnya hancur karena faktor psikologi. Dan itu yang nggak bisa diatasi, sangat sulit. Banyak teman-teman trader menghabiskan modal yang begitu banyak. Pada saat ditanya, jawabannya adalah ini uang sekolah saya untuk saya belajar menaklukkan faktor psikologi dalam diri saya. Gitu loh. Dan final resultnya adalah ya masih tetap nggak sesimpel itu yang kita bayangkan. Orang masih akan tetap terpengaruh. Kadang takut, kadang terpengaruh dengan serakah, emosi pengen membalas kekalahan, itu membuat akhirnya hancur semua. Ya, kemudian lebih parahnya lagi setelah hancur-hancuran mengalami trauma, ya, dan akhirnya gagal permanen. Nah, dengan sistem copy trade kita akan menghindarkan faktor psikologi itu, ya, karena setelah kita pasang setup, ya, lalu kita jalankan di VPS, sudah kita close, dan kita nggak tahu gitu. Kapan open posisinya, jam berapa kita nggak tahu, dan kita nggak bisa terbawa faktor takut atau serakah kemudian mengganti-ganti apa nggak bisa karena kita nggak tahu. Atau besoknya kita buka, kita lihat hasilnya, lalu kita analisa lagi. Jadi faktor psikologi itu akan tereliminasi di sini. Ya. Nah kemudian ditambah lagi, ya, ada penyederhanaan dari signal force. Itu dikarenakan platform trading yang digunakan itu adalah Spectre. Ya, saya nggak akan bahas Spectre lebih dalam karena di video-video saya yang lain saya banyak sekali membahas tentang Spectre, gitu ya. Tapi salah satunya adalah saya menyinggung sedikit penyederhanaan itu terjadi karena di dalam platform Spectre sendiri itu sudah dilengkapi dengan risk management. Ya, di mana teman-teman bisa melakukan setting di situ untuk stop loss ya dan sebagainya sehingga kita nggak sampai terjebak dalam kerugian yang fatal gitu. Dan pada saat risk management itu kita jalankan itu sudah menjadi salah satu filter untuk kita mengurangi resiko kerugian. Ya, sehingga ada beberapa fitur di Signal Force itu bisa disederhanakan karena sudah tercover di Spectre. Ya, itu yang membuat akhirnya Signal Force ini bisa lebih mudah digunakan karena sangat sederhana gitu. Kemudian yang kedua di Spectre juga ada beberapa fitur tambahan yang memberikan kita privilege, salah satunya Traders Pay.
di mana dengan Traders Pay kita bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan. Misalkan batasan invest yang lebih tinggi, ya, kemudian bukan cuma lebih tinggi, tapi bahkan kita juga bisa lebih rendah gitu lewat Traders Pay. Dan beberapa privilege lainnya. Nah, itu yang membuat kombinasi antara Signal Force dan Spectre ini sangat keren banget gitu ya. Nah, kemudian secara umum ya, secara garis besar, apa sih keuntungan yang kita dapat? Saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama adalah analisa secara performance ya, itu memudahkan kita untuk melakukan diversifikasi, kemudian optimizer, ya, signal optimizer, di mana di versi terbaru ini kita nggak cuman lewat optimizer bisa meningkatkan win rate-nya, tapi kita juga lewat maksimum drawdown itu kita justru bisa menggunakan master trader yang orientasi signalnya itu bukan ke win rate, tapi ke maksimal drawdown-nya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jadi mungkin secara performance win rate-nya sangat rendah. Nggak nutup kemungkinan, mungkin win rate-nya mungkin cuma 20% lebih atau 30% lebih atau mungkin belasan persen gitu. Tapi ternyata tuh jadi master trader yang luar biasa, mencetak keuntungan yang luar biasa buat kita. Kenapa? Ternyata setelah diamat-amati, maksimal drawdown-nya itu kecil sekali, mungkin cuma 2 kali atau 3 kali, dan itu terus bertahan dalam jangka waktu lama. Itu kan menjadi signal yang luar biasa. Ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana itu bisa terjadi. Ya. Kemudian copy trade itu juga membuat faktor psikologi tereliminasi. Ya. Ini dari sisi signal force. Nah, sedangkan dari sisi Spectre yang merupakan platform tradingnya itu sudah menyediakan risk management dan Traders Pay. Jadi ini kombinasi yang sempurna. Ya. Oke. Nah itu tadi secara prinsip kerja ya dari Signal Force generasi terbaru. Sangat simpel, sangat sederhana dan sangat menguntungkan. Saya akan tunjukkan nanti, saya akan demokan seperti apa Signal Force itu. Tapi sebelum itu saya akan bahas juga ada satu benefit lain, teman-teman. Ya, dimana tadi saya katakan bahwa Signal Force ini gratis ya untuk register dan teman-teman hanya akan dicas pada saat terjadi profit ya, berupa profit share yang nilainya adalah 5% dari keuntungan yang didapat. Akan tetapi 5% itu tadi juga dibagikan kembali gitu ya. Dibagikan kembali sebagai bonus afiliasi. Jadi di sini teman-teman pun sebagai member atau user dari Signal Force itu juga berhak memperoleh profit sharing juga ya dari rekan-rekan atau teman-teman yang kita refer ke Signal Force. Ya di mana kita akan mendapatkan 1% plus 0,25% affiliate fee. Ya, 1% itu dari user-user atau klien yang di bawah kita langsung. Kemudian yang ada di bawahnya lagi jadi level kedua kita berhak mendapatkan 0,25% ya profit sharing-nya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi seandainya profit yang kita dapatkan itu adalah $90. Jadi mungkin invest kita $100, kemudian payout rasionya 90%, kita mendapatkan $90. Ya, dari $90 ini profit share-nya adalah 5%, yaitu $4,5. Ya, ini yang dicas. Nah, net profit-nya jadi $85,5. Nah, dari $4,5 ini, maka ya yang merefer kita, jadi misalkan kita yang copy trade gitu ya, kita yang melakukan copy trade, maka member di atas kita itu akan memperoleh 1%. Ya, dia akan memperoleh 1%, yaitu sebesar $0,9. Jadi kalau ini 5%-nya, ini 1%-nya. Kemudian di atasnya lagi itu juga akan memperoleh $0,225 atau 0,25%. Besarnya seperti itu. Oke. Nah, contoh lagi. Jadi misalkan modal yang
siapkan itu antara $25 hingga $500 gitu ya. Kemudian invest yang kita lakukan itu cuman setiap posisi kurang lebih sekitar $5 ya. Nah, kemudian satu hari itu rata-rata pada saat sudah terjadi copy trade, totalnya ada 20 kali open posisi. Kemudian seandainya win rate-nya 60%, kemudian payout ratio-nya 90%, ya. Maka ilustrasinya seperti ini. Kalau kita hanya merefer 5 klien, jadi setiap bulan kita mendapatkan 5 klien gitu, kita refer ke Signal Force gitu ya. Kemudian mereka juga melakukan copy trade dengan konsep seperti ini gitu ya. Maka setelah 1 tahun gitu ya, akan ada 60 klien itu direct di bawah kita. Kemudian di bawahnya lagi total ada 3.600 kalau masing-masing melakukan hal yang sama. Maka potensi affiliate fee yang bisa kita terima kalau teman-teman menjadikan ini satu bisnis affiliate marketer ya untuk ditekuni itu, maka setelah 1 tahun kemudian ya itu potensi penghasilan dari affiliate fee yang kita bisa terima itu sebesar 14.775 US dollar per bulan. Ya, ini sangat menjanjikan sekali karena hanya dengan klien-klien yang cuma membutuhkan modal $25 hingga $500 kita bisa memproduksi affiliate fee dengan jumlah sekian dan ini sangat menarik sekali. Ya, belum lagi dari keuntungan teman-teman sendiri yang melakukan copy trade lewat Signal Force gitu. Ini hanya fee dari affiliate yang kita bisa terima. Itu potensinya seperti ini. Ya, kita bisa bayangkan seandainya yang terjadi setelah kita bangun itu tidak mulus yang kita bayangkan gitu ya. Nggak sampai istilahnya nggak sampai 14.000. Seandainya hanya berhasil 10%-nya saja dari sini, kita masih bisa dapat sekitar 1.400 US dollar per bulan. Ya, dan itu angka yang menarik sekali. Oke. Nah, teman-teman, Signal Force ini saat ini itu sedang mengalami fase soft launching ya. Jadi soft launching itu dimulai November 2020, tapi ini kita sudah bisa istilahnya apa ya? Beberapa teman-teman mengatakan apa curista, amankan posisi dan sebagainya, whatever. Tapi saat ini kita sudah masuk ke fase soft launching ya, yaitu November 2020, di mana selama masa soft launching ini ada satu privilege yang bisa kita dapatkan, yaitu kita akan mendapatkan ekstra bonus 25% dari nilai withdrawal yang kita lakukan. Ya, apabila withdrawal kita itu nilainya di atas $100, jadi minimal $100 hingga di bawah $500, itu dapat tambahan 25%. Tapi kalau kita WD-nya mulai $500, itu kita dapat tambahan 50%. Ya, jadi ini luar biasa sekali selama masa soft launching. Ya, dan tidak cuma itu, yang luar biasanya lagi adalah soft launching baru akan dilakukan Januari 2001. Jadi kita punya waktu 2 bulan untuk menikmati promo soft launching ini. Ya, tapi pasti ada keuntungan, pasti ada sebabnya. Kenapa kok ditambah 25 dan 50% gitu ya. Nah, ternyata sebabnya adalah pada saat launching nanti Januari 2021 itu Signal Force akan menambahkan feature baru. Artinya apa? Masa soft launching Signal Force itu belum full feature gitu ya, fiturnya belum full. Jadi untuk fitur otomatis, jadi setup otomatis yang dilakukan oleh bot itu belum available. Ya, kemudian juga fitur untuk kita bisa melakukan analisa performance secara mendetail itu juga belum available. Itu baru akan available saat launching Januari 2001. Ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Ya, itu sebabnya ada kompensasi. Kita bisa memperoleh keuntungan 25% dan 50% ini. Atau 50% ini. Jadi nanti udah Januari, udah full feature, beda lagi. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari Signal Force ini, dari tadi saya ngomong, mungkin beberapa teman-teman ada yang paham, ada yang masih nggak paham. Ini ngomong apa sih? Ya, teman-teman akan paham saat saya akan tunjukkan. Kita akan coba review
seperti apa dalamnya Signal Force gitu ya. Kok bisa membuat investment plan kita itu dari yang nggak profitable jadi profitable, bahkan yang seharusnya loss itu justru bisa jadi profit. Itu seperti apa ya. Nah, saya akan coba untuk kupas lebih dalam lagi kenapa kok dikatakan bisa merubah investment plan kita itu jadi lebih menguntungkan. Nah, saya akan ambil contoh ya, di mana saya membuat satu trading plan gitu ya, dengan modal basic $300 gitu ya. Kemudian setiap kali invest, startnya kita akan mulai konsisten dengan $1. Ya, kemudian kita bermain di aset Epic ya, di Spectre. Kemudian payout ratio 90% dan target harian kita hanya mencari $5 saja profit. Ya, mungkin teman-teman tanya, loh, maksudnya aset Epic itu apa? Oke, secara prinsip Epic adalah salah satu aset yang tersedia di Spectre, di mana aset ini itu merupakan historical price ya dari beberapa instrumen forex ya, tapi dibuat secara random. Ya, saya nggak akan bicara detail, teman-teman bisa lihat video-video saya yang lain yang membahas tentang Spectre. Oke, nah dengan konsep seperti ini, kemungkinan terburuk yang terjadi adalah kita mengalami dalam 1 bulan itu kena maksimal drawdown sebesar 285,92 US dollar, di mana saya menggunakan reinvest sekitar 7 level ya dengan faktor 2,34. Nah, dengan konsep seperti ini, jadi kita konsisten. Setiap bulan kita menyiapkan modal $300. Akhir bulan kita akan totalan. Ya, modalnya dianggap kita tarik semua, kemudian keuntungannya berapa. Atau bahkan mungkin nggak untung tapi rugi, itu berapa. Lalu bulan depan kita riset lagi jadi $300. Nah, dengan konsep seperti ini, target harian $5, maka setiap bulan kita punya potensi, ya, kita bisa mendapatkan potensi itu ROI itu hingga 50%. Ya, dan ini trading plan yang menarik. Nah, bagaimana konsepnya? Konsep kerjanya adalah begini. Nah, dengan menggunakan reinvest, ya, jadi ini 7 level ya, dengan faktornya 2,34, kita bisa lihat, yang dimaksud dengan 7 level adalah begini. Start, kita masuk di level pertama. Maka invest yang kita masukkan value-nya adalah $1. Apabila terjadi profit, maka kita akan ulangi $1. Kalau loss, kita masuk ke level 2. Di level 2, itu nilai invest kita berubah menjadi 2,34 karena faktornya adalah 2,34. Apabila terjadi profit, maka akan kembali ke level 1. Jadi investnya berikutnya akan jadi $1. Tapi kalau loss, dia akan pindah ke level 3. Di level 3, itu investnya adalah $5,47. Ya, sama, apabila profit, dia akan kembali ke level 1. Kalau loss, dia ke level 4. Dan seterusnya hingga level 7. Nah, pada saat level 7, invest yang kita lakukan adalah 164,17 US dollar. Apabila terjadi loss, maka dia akan kembali ke level 1. Ini ada kekurangan di gambar ilustrasinya. Apabila dia profit, itu juga akan kembali ke level 1. Jadi kalau sudah level 7, mau profit mau loss, dia akan kembali ke level 1. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung atau menentukan faktor kalinya? Teman-teman kalau bingung gimana cara menentukan faktor kalinya, karena ini penting untuk nanti setup di Signal Force, itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi 2 kali 100 dibagi payout ratio kali 95%. Ya, karena ini untuk memperoleh net profit kita untuk sistem reinvest ini. Ya. Oke. Nah, dengan konsep ini artinya apa? Teman-teman bisa lihat akan terjadi di mana win rate yang kecil itu belum tentu resultnya kita mengalami kerugian. Ya, dengan konsep ini menggunakan reinvest, win rate yang rendah itu bisa menghasilkan result, itu profit. Demikian juga dengan maksimal drawdown yang rendah, tapi win rate-nya itu jelek,
itu justru bisa menghasilkan result yang baik. Ya, kita bisa untung banyak dari situ. Jadi yang bisa jadi acuan bukan cuma win rate bisa naik, ya. Jadi win rate kecil, win rate jelek. Selama ini kita acuannya hanya win rate. Ya, dengan reinvest ini win rate yang jelek itu bisa resultnya bagus. Ya, apalagi kalau kita punya maksimal drawdown-nya itu kecil, hasilnya itu bisa bagus. Nah, saya akan tunjukkan. Ini contoh ilustrasi apabila kita punya win rate-nya 37,5%. Jadi dari 8 posisi itu terjadi profit, loss, 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 profit, loss, loss, profit. Ya, dari 8 posisi itu profitnya hanya 3, sehingga win rate-nya cuma 37,5%. Dan ini jelek sekali. Ya. Apabila kita tidak menggunakan optimizer, tidak menggunakan strategi reinvest, itu hasilnya apabila setiap invest kita masukkan $10, hasilnya adalah total profit loss-nya, ya. Jadi ini sudah net total profit loss ya, menggunakan Signal Force. Itu minus $24,35. Di rugi. Tapi apabila kita menggunakan reinvest, seperti yang saya contohkan tadi, 7 level, kemudian pakai faktor 2,34, ya, investnya sama, startnya di $10, maka hasil akhirnya dengan 8 posisi ini, win rate-nya 37,5%, itu hasil profit loss-nya adalah justru mengalami profit net 43,34 US dollar. Ya, jadi modal awalnya tiap investnya itu $10, ya, hasil akhirnya kita dari 8 posisi itu mengalami profit 43,34 US dollar. Dengan normalnya itu justru mengalami kerugian. Ini yang disebut dengan optimizer, itu dari hasil yang minus bisa jadi positif, bisa jadi plus, bisa jadi profit gitu ya. Demikian juga kalau kita mempunyai result ya dari 8 posisi hanya 2 kali profit, sedangkan 6-nya itu mengalami loss gitu ya. Hanya 2 yang profit dari 8 posisi, berarti win rate-nya sekitar 25%. Dan itu win rate yang jelek ya, 25%. Dan maksimal drawdown-nya juga jelek, 6 kali. Nah, tapi kebetulan di sini ya, kalau kita menggunakan reinvest dengan levelnya 7 kedalaman, kemudian faktor 2,34 tadi, seharusnya dalam kondisi normal itu net profit loss yang kita dapatkan adalah loss $42,9. Jadi kita mengalami kerugian $42,9. Sedangkan dengan reinvest justru kita mengalami profit 194,7 US dollar. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Optimizer-nya sama. Yang berbeda adalah result dari master trader-nya. Yang tadi win rate-nya 37,5%, ya, maksimal drawdown-nya 3. Ini yang paling gede, ini 3 nih, loss 3 kali. Sedangkan yang ini win rate-nya 25%, lebih jelek, maksimal drawdown-nya 6 kali, lebih jelek. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, hasil akhirnya menggunakan optimizer ini justru mengalami profit $43 ya, 34. Sedangkan yang lebih jelek master tradernya itu malah menghasilkan profit lebih gede 194,7. Nah, ini yang istimewa ya. Jadi dari sini kita juga bisa membuat investasi kita yang seharusnya mengalami kerugian itu justru bisa berubah menjadi profit gitu. Atau yang mengalami profit tapi nggak gede bisa jadi lebih gede. Nah, ini salah satu keistimewaan kenapa kita menggunakan Signal Force. Ya, selain untuk diversifikasi, kemudian merubah result dari trading, ya, dan juga untuk beberapa teman-teman nanti juga bisa menikmati fitur di mana untuk setupnya bisa kita analisa. Apabila kita menggunakan bot A hasilnya berapa, bot B berapa gitu. Itu untuk full feature-nya nanti pada saat launching. Oke. Nah, kemudian saya akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan Signal Force. Jadi masih sama seperti generasi awalnya, generasi nenek moyang.
Signal Force ini adalah aplikasi berbasis web. Jadi semuanya dijalankan lewat browser, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ilustrasinya, kita bisa menggunakan Signal Force. Aplikasi ini diakses lewat browser ya, karena dia berbasis web. Kita bisa akses lewat laptop ya, kemudian PC atau kemudian pakai device yang lain. Nah, disinilah Signal Force bisa melakukan komunikasi atau koneksi ke Spectre ya, jadi ke platform tradingnya menggunakan client account di Spectre ya. Kemudian Signal Force juga bisa melakukan komunikasi dengan server Signal Force. Ini cara pertama. Nah, permasalahannya begini. Apakah kita bisa selalu melakukan koneksi, ya, jadi selalu online, selalu dalam posisi login di Signal Force pada saat melakukan copy trade? Nah, faktanya adalah kadang kita nggak selalu standby di rumah, ya, sehingga kita nggak tahu apakah device kita bisa di-online-kan terus di rumah, atau pas kita mobile gitu ya, signalnya juga kadang ada signal, kadang hilang signal, kadang diminimize langsung otomatis dia log out dengan sendirinya dan sebagainya. Nah, maka cara yang kedua adalah kita menggunakan VPS. Ya, kita menggunakan VPS. Jadi dengan VPS itu ilustrasinya begini. Kita sedang menyewa sebuah PC, tapi di dalam dalam kondisi online. Artinya ada server yang berupa PC yang kita sewa, yang nyala 24 jam. Jadi kita mengakses Signal Force, melakukan login, lalu melakukan copy trade itu di server. Jadi di sisi server. Sehingga akan bisa online 24 jam. Terconnect dengan lebih stabil gitu. Nah, setelah kita connect, kita nggak perlu nyalain device atau PC atau laptop kita. Itu dia akan terus kondisi standby untuk terus melakukan copy trade. Ini cara yang kedua. Dan ini cara yang terbaik yang kita lakukan. Itu menggunakan VPS gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri VPS, bisa cari sendiri ya, karena VPS, penyedia layanan VPS banyak sekali ya, dan harganya juga variatif, tapi tidak mahal, jadi nggak terlalu membebani. Teman-teman bisa pilih sendiri, kemudian berlangganan, setelah itu menyalakan atau mengakses Signal Force itu lewat VPS gitu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita melakukan copy trade dan sebagainya? Yang pertama tentunya teman-teman harus punya Spectre account ya. Jadi kalau teman-teman belum punya Spectre trading account, tinggal diregister ya. Karena itu free, teman-teman bisa mulai coba-coba dulu. Salah satu yang istimewa juga dari Signal Force generasi yang terbaru ini adalah teman-teman kalau pertama kali nggak perlu langsung pakai real account. Karena mungkin pertama mau coba dulu, takut kalau salah. Nah, itu teman-teman bisa pakai ya. Teman-teman bisa open Spectre trading account, itu ada opsi untuk demo account, jadi nggak perlu harus real account. Kemudian di Signal Force-nya juga teman-teman bisa setting untuk demo account. Ya, jadi nggak perlu pakai real account. Setelah pakai demo, sudah ngerti, oh prosesnya seperti apa, baru diganti ke real account. Ya, saya akan tunjukkan nanti. Setelah itu teman-teman bisa sign up ke Signal Force ya. Setelah sign up tinggal login ke Signal Force Trade Portal, kemudian lakukan setup di situ investasi yang teman-teman mau lakukan, udah selesai. Maka akan tercopy dengan sendirinya. Ya. Nah, saya akan tunjukkan satu persatu. Oke, kita akan mulai dari sini. Nah, jadi pertama kali teman-teman bisa masuk ke Spectre, jadi lewat spectre.pm. Ya, jadi khusus buat kita di Indonesia itu menggunakan spectre.pm. Ya. Nah, teman-teman bisa masukkan URL ini atau di website spectreacademy.id itu ada banyak sekali button-button link untuk teman-teman bisa melakukan registrasi dan itu free ya. Teman-teman bisa lakukan registrasi di sini. Daftar sekarang, ya, klik di sini.
Ya, kita tunggu. Nah, teman-teman tinggal isi semua, tinggal data-datanya diisi semua di sini. Kemudian sign up. Ya, setelah verifikasi selesai, teman-teman sudah punya account Spectre. Ya, di mana di situ ada emailnya, password untuk kita login. Ya, saya nggak akan membahas bagaimana cara depositnya, bagaimana cara WD dan lain sebagainya di Spectre Trading Platform, karena teman-teman bisa lihat di video yang lain yang ada di YouTube channel saya. Oke, nah setelah teman-teman sudah punya akun Spectre, tahap yang kedua adalah melakukan sign up di Signal Force ya. Nah, teman-teman tinggal kopas ya linknya masuk ke halaman sign up. Ya, teman-teman tinggal isi di sini datanya ya. Email, first name, last name ya. Kemudian teman-teman juga bisa isi di sini affiliate link. Ya, teman-teman tinggal tulis di sini user affiliate-nya mau diisi apa. Nah, nanti teman-teman akan memperoleh affiliate link. Misalkan ini diisi betul misalkan. Maka di sini teman-teman akan dapat affiliate link. Signalforce.net sign up ref betul. Nah, ini teman-teman bisa pakai ya seperti ini ya. Refnya Spectre Academy. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk merefer klien. Jadi kalau ada klien tertarik, tinggal pakai link ini akan langsung masuk ke halaman sign up. Maka klien itu akan terdaftar secara struktur di bawah kita langsung. Ya, sehingga kita bisa memperoleh affiliate fee gitu ya. Setelah isi semua, ini dicentang, kemudian register, nanti akan ada verifikasi email. Jadi pastikan email yang kita pakai itu email yang valid ya. Nah, setelah verifikasi selesai, kita sudah punya satu account Signal Force ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk di halaman pertama. Jadi halaman pertama Signal Force itu seperti ini ya. Nah, di mana tampilan pertama ini adalah signal performance. Ya, signal performance selama 7 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang. Kita bisa lihat di sini sudah ada 4 master trader, kita bisa amati dari win rate-nya, maksimal drawdown-nya, kemudian average open position setiap hari, ya itu berapa posisi. Kemudian kita bisa juga lihat last update-nya. Jadi kelihatan sekali kapan trader master trader ini melakukan trade terakhir itu tuh muncul di sini. Ya, jadi kita bisa lihat oh ini trader yang ini terakhir open posisi tanggal 21 nih. Ini juga tanggal 21, kemudian yang ini tanggal 22, yang ini juga tanggal 22. Oke, nah setelah itu kita masuk di sini. Nah, teman-teman punya dua pilihan. Apakah kita mau login ke client portal ya atau mau ke trade portal? Ini ada dua. Jadi client portal itu tempat di mana kita masuk ke dashboard pribadi kita. Jadi data kita di situ, kemudian kita bisa melihat komisi yang sudah kita terima ya affiliate fee-nya itu totalnya berapa. Kemudian kita mau lakukan withdraw dan sebagainya di situ. Oke, nah kita akan lihat. Oke, jadi ini tampilan dari client portal ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah user ID kita. Ya. Kemudian first name, last name ya. Kemudian juga kita bisa lihat ini email yang terregister kita di sini. Kemudian ini referral link kita. Ya. Kemudian di sini sisi kanan atas ini ada balance. Ini adalah total affiliate fee yang kita terima. Kemudian di bagian menu sini teman-teman bisa lihat ada kontak support ya. Jadi kalau misalkan ada error atau ada trouble atau mungkin teman-teman ada mengalami masalah kesulitan bisa email ke sini. Kemudian yang kedua ini menu untuk change password ya. Kemudian kita bisa lihat juga klien yang sudah kita refer itu akan muncul listnya nanti di sini. Ya, kemudian menu berikutnya adalah withdraw request.
ya. Nah, jadi di withdrawal request ini kita punya pilihan, kita bisa withdrawal itu menggunakan Skrill, ya. Kalau kita menggunakan Skrill, kita tinggal masukkan email kita, email withdrawalnya, kemudian jumlahnya. Ya, kemudian kita juga punya opsi kedua, kita bisa withdrawal lewat Ethereum. Kemudian yang ketiga kita bisa withdrawal lewat local bank, ya, local bank transfer. Nah, kalau kita pilih Ethereum, kita tinggal masukkan wallet address sama jumlahnya. Kalau local bank kita masukkan nama banknya, kemudian pemilik account namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Setelah itu kita akan request, ya nanti akan muncul di sini. Ya, nah itu nanti kalau withdrawal kita disetujui, maka di sini statusnya adalah sukses gitu ya. Kalau selama belum disetujui itu pending. Kalau withdrawal kita ditolak, nanti akan ada muncul statusnya di decline gitu ya. Nah, kenapa di decline? Ya mungkin kita salah masukkan data ya. Nah, kemudian sebelum withdrawal kita di approve, ini kalau nggak salah infonya nanti ada verifikasi. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang withdrawalnya secure atau enggak karena ada verifikasi. Jadi verifikasi email, kalau betul kita withdrawal, ya, maka withdrawal itu terverifikasi, kita bisa withdraw. Ya. Nah seperti itu. Jadi ini di portal klien, ya, kita bisa lihat di sini. Oke, kemudian yang kedua trade portal. Teman-teman tinggal pilih di sini trade portal, ya, kemudian teman-teman bisa masuk. Nah, trade portal ini adalah yang harus kita standby-kan selalu dalam posisi login pada saat kita melakukan copy trade. Ya. Sebelum kita masuk ke trade portal, kita akan login dulu ke account kita di Spectre. Ya. Jadi kita akan masukkan account kita di Spectre. Nah, kemudian kita login dulu. Nah, setelah kita login, kita akan masuk di posisi trade setup. Nah, kita di sini akan lihat akan muncul master trader yang tersedia, yang available bisa kita pilih. Ya. Nah, yang paling atas di sini teman-teman bisa pilih kita mau lakukan copy trade untuk account demo atau real account kita di Spectre. Jadi account yang mana? Account yang barusan kita login tadi. Itu teman-teman mau demo atau mau real account itu bisa ada opsinya di sini. Ya, jadi cukup fleksibel dan cukup menarik sekali. Ya, kita tinggal pilih demo atau account real, gitu ya. Kemudian yang kedua kita tinggal pilih dari 4 master trader. Ya, kita tinggal setup. Misalkan kita mau follow yang Spectro, ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini investnya berapa. Ya. Kemudian apakah menggunakan strategi reinvest. Dan ini contoh kita edit ya. Edit. Lalu investmentnya berapa? Misalkan $100. Kemudian kita pakai reinvest nggak? Oke, misalkan yang ini kita pakai reinvest. Maksimal levelnya berapa? Misalkan kita pakai 7 level. Ya, kayak tadi faktornya 2.34. Setelah itu kita save. Oh, ternyata ini bisa 1 digit. Save. Nah, kemudian di sini tinggal kita aktifkan. Nah, pada saat kita aktifkan, otomatis apabila Spectro ini muncul open trade, maka kita pun akan ikut memfollow, melakukan open posisi di demo kita, ya, dengan nilai invest $100. Ya, kemudian menggunakan strategi investment, maksimal level 7, faktornya 2.3. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Oh, misalkan kedua kita nggak follow. Oke, yang ketiga kita nggak follow. Kita follow yang keempat misalkan. Ya. Nah, di sini kita edit dulu. Kita masukkan misalkan di sini kita masuknya $200. Ya, kemudian
Kita nggak pakai strategi reinvest, kita ikutin normal saja. Tinggal kita save, ya, kemudian kita aktifkan. Nah, dengan kondisi ini maka kita memfollow dua signal, dua master signal. Yang satu kita pakai reinvest, ya, yang satunya tanpa reinvest. Ya, nah kita harus membiarkan dia stay login. Itu sebabnya kalau kita kesulitan maka menggunakan VPS. Nah, pada saat posisi login ini, maka apabila dari master tradernya itu open trade, kita akan ikut open trade. Ya, di sini kita pilih demo account. Nanti kalau ada posisi open, kita klik di sini, itu akan muncul nanti. Jadi master tradernya apa, open time-nya kapan, expire-nya kapan, itu muncul di sini. Oke. Nah, nanti pada saat launching dengan full feature, nah itu di posisi trade portal ini nanti kita bisa melakukan analisa. Jadi infonya nanti di sini ada menu tambahan di mana kita bisa melakukan analisa performance, kemudian kita juga bisa melakukan setup secara otomatis yang dilakukan oleh bot itu nanti ada menunya di sini. Sehingga secara otomatis kalau kita pakai bot, di sini akan tersetup secara otomatis nanti. Oke, nah kemudian kalau kita sudah selesai, kita mau untuk membiarkan dia terjadi copy trade, ini sekali lagi harus dalam posisi login terbuka. Apabila kita log out, maka dia statusnya akan off. Ya, statusnya akan off. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sharekan tentang Signal Force. Jadi ini bisa menjadi tools yang sangat menarik dan sangat mudah buat teman-teman untuk melakukan trading atau investasi, ya, terutama menggunakan platform Spectre yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman pengen tahu tentang bagaimana men-setup Traders Bay dan risk management-nya dari Spectre, teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya, itu ada penjelasan tentang Traders Bay dan risk management. Itu bisa dikombinasikan juga. Oke, sekian yang saya bisa bagikan. Terima kasih sudah bersama saya, teman-teman. Dan buruan, teman-teman bisa segera sign up karena ini free ya di Signal Force, dan teman-teman bisa menikmati berbagai macam keuntungan manfaat dari Signal Force. Utama juga teman-teman bisa mendapatkan benefit berupa affiliate fee. Ini sangat menarik sekali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah bersama saya.